Halo, selamat datang di online festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia. Nama saya Ian Narendra dan sekarang Grameds itu sedang ada di ruang inspirasi, di mana di hari ini kita akan banyak banget dapat insight, akan banyak banget dapat motivasi, kita akan ngobrol seru-seruan sama salah satu penulis yang oke banget, yang pasti juga Grameds sudah sangat familiar, bukunya banyak banget, nanti akan kita shoot satu persatu bukunya kalau perlu ya. Dimana di hari ini kita akan ngobrol langsung barengan sama Valerie Patkar. Yeay, halo Mas Ian. Halo, apa kabar? Baik, Sehat baik, ya? sehat, Oke. puji Tuhan. Kayaknya pertanyaan apa kabar dan sehat atau enggak tuh satu pertanyaan wajib yang sekarang kalau kita ketemu orang pasti harus ditanyain. Banget, Iya kan? banget. Apalagi banget. juga semoga di tengah kondisi yang masih cukup cukup serem lah ya bisa dibilang gitu tentang pandemi ini. Semoga juga Grameds juga sehat-sehat sama seperti Ian dan juga Valerie yang hari ini akan ngobrol seru, ngobrol banyak hal tentang banyak sekali hal-hal seru yang Valerie juga sudah rasakan gitu ya. Iya, Nah, betul. mungkin dari pertama yang pengen Ian tanyakan adalah tentang buku-buku yang sudah dirilis sama Valerie gitu ya. Di sini kalau Grameds bisa lihat itu banyak banget bukunya ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silakan pamerkan buku-buku. Oke. Oke, coba boleh. Sekarang aku udah terbitin 5 buku ya. Yang Aha. pertama ini kan ada Claire's, terus habis itu ada Non-Versation, terus habis itu juga ada Game Over, terus yang terakhir itu Serangkai. Nih ya, Oke. Serangkai. Nah, yang terbit tahun ini yang baru banget terbit itu judulnya Luka Cita. Makanya dia dipajang sendiri di sini. Oke, ini dia Luka Cita yang mungkin juga pasti Grameds sudah sangat nggak sabar untuk bisa membacanya gitu ya. Nah, thank you sudah diperkenalkan. Kayaknya udah biasa jualan ya, Bu ya. Iya, kayak milihnya udah gampang udah langsung sekarang. gitu cepet ya. Oke, tapi mungkin sebelum kita mau lebih lanjut, Ian pingin untuk sedikit membacakan profil dari seorang Valerie Patkar gitu ya. Saya rasa Ian rasa kita semua juga sudah tahu sebenarnya, tapi boleh kalau Ian bacakan kembali bahwa Valerie Patkar ini adalah salah satu penulis Wattpad yang paling sukses ya, dan juga bisa sukses membukukan ceritanya. Dan buku perdananya yaitu Claire's ya tadi ya. Iya, betul. Ini Claire's itu ada buku perdananya Valerie Patkar. Itu juga sukses ada di bestseller di store Gramedia ya. Dan juga pastinya sebelum dikenal lewat Wattpad, Valerie Patkar ternyata punya cerita yang cukup unik kalau boleh Ian bilang gitu ya, di mana memulai karirnya itu menulis di platform AskFM. Betul, Betul ya? AskFM. Tapi aku nggak tahu deh sekarang orang-orang masih pada pakai gak ya AskFM? Itu dia, karena udah itu lama. dia mau aku tanyakan karena kan itu udah cukup lama ya. Udah Tahun berapa lama, tuh? tahun 2015-2016 gitu. Cuman 2015, aku oke. memang 2016 udah mulai transisi pindah ke Wattpad. Oke, nah mungkin boleh diceritain nggak, Val, gimana awalnya Valerie waktu itu memilih SFM gitu ya? Karena kalau SFM mungkin correct me if I'm wrong ya, cuma kayak lebih ke tanya jawab nggak sih? Kayak lebih Betul, ke betul. Jadi mungkin yang diskusi. belum tahu AskFM itu apa, dia itu semacam platform tanya jawab. Kalau dulu kan sebelum AskFM ada platform-platform lain juga Iya. kan yang konsepnya sama. Jadi basically ketika ada orang tanya sama kita pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka penasaran pengen tanyain ke kita bakal jawab langsung Oke. gitu. Dan dari situ berawalnya iseng aja sih, karena aku itu mengeluarkan karakter Claire's kan pertama kali di AskFM. Terus habis itu iseng-iseng bikin ceritanya aja gitu, dan ternyata banyak yang tanya setelah Oke. itu, Kak si Claire gimana, si Iya. Ares gimana, jadi karakter-karakternya malah jadi pertanyaan mereka, bukan tentang akunya. Jadi dari situ ya udah diterusin aja gitu. Berarti sebenarnya bermula dari ya udah iseng ya sebenarnya ya? Iseng. Oke, bermula dari iseng, kemudian akhirnya jadi banyak yang penasaran gitu ya. Kemudian untuk transisinya, akhirnya Valerie bisa menulis di Wattpad itu gimana? Karena kan berawal dari SFM dulu nih, pada kepo, tanya jawab, akhirnya transisi ke Wattpad itu gimana? Waktu itu ada pembacaku yang kasih tahu gimana daripada nanti berantakan, Ya. padahal ceritanya sebenarnya udah ada plotnya, udah Ya. ada alurnya, gimana kalau dipindahin aja ke Wattpad biar yang baca juga lebih enak gitu. Karena dulu tahun 2016 itu juga Wattpad baru pertama kali ya, Oke. awal-awal naiknya, Ya. boomingnya gitu. Jadi aku diperkenalkan platform itu, terus habis itu aku mulai coba tulis dan di situ mulai dapat banyak pembacanya. Tapi kalau untuk di Wattpad sendiri memang dia yang naikin buku kedua ya, justru Ya. Non-Versation.
Oke. Nah, mungkin juga yang pasti Grameets pengen tanyakan adalah bagaimana memulai menulis di Wattpad gitu ya. Dan juga mungkin Ian ingetin bahwa Grameets boleh kalau mau komen ya di chatbox, silakan kamu boleh langsung komen, boleh tanya ya, boleh mungkin sekedar menyapa, feel free untuk komen, silakan kamu langsung chat di chatbox sekarang ya. Oke, nah balik ke Wattpad gitu. Berarti di awal kamu menulis adalah di usia 20-an awal mungkin ya? Sebenarnya kalau dari awal nulisnya sendiri sukanya memang dari kecil, dari SMP malah. Cuman untuk diseriusin, terus habis itu udah mulai juga dipublikasikan itu memang aku SMA akhir sampai kuliah. Jadi mungkin umur aku 18-20 gitu sih, 18-19-20. Wow, Jadi kalau umur kamu sekarang juga di usia yang di umur yang sama, mungkin juga boleh kalau mau mulai ya, seperti Valerie gitu ya. Betul. Kalau Ian sih bagian tanya-tanya aja ya, kalau Valerie bagian yang bercerita aja. Nah, Val mungkin juga yang aku pengen tanyakan, bagaimana sih kamu memulai untuk apa ya istilahnya ya, kayak menuangkan apa yang ada di pikiran gitu, karena kan itu terdengar simpel, cuma ketika kita mau nulis itu kadang enggak sih, tadi pikiranku tuh maunya kayak gini gitu, tapi ternyata waktu nulis kok beda gitu. Gimana waktu Valerie awal menulis akhirnya bisa menjadi sebuah cerita yang utuh gitu? Aku nggak bisa bohong juga sih kalau membaca. Jadi penikmat buku itu juga sangat membantu aku dalam menulis gitu. Karena semakin banyak buku yang aku baca kan otomatis banyak kata-kata baru, banyak perspektif baru yang aku dapat. Aku juga tahu ada cerita dengan alur seperti ini, karakter seperti ini gitu. Dan ketika aku punya ide, itu sangat membantu aku untuk mengumpulkan ide-ide itu untuk jadi satu rangkaian cerita. Dan biasanya kan ini juga banyak juga nih teman-teman yang nanya ke aku tentang gimana sih caranya kalau kita punya ide tuh kita langsung tulis gitu, kita langsung tuangkan supaya nggak lupa idenya. Nah, salah satu caranya aku kemanapun selalu bawa catatan, Kak Ian. Jadi ada catatan kecil, kalau aku lebih nyamannya nulis tangan. Tapi mungkin sekarang pada nyaman juga nulis langsung di HP ya, digital. Masih manual berarti ya sampai sekarang? Masih manual sampai sekarang. Jadi kemanapun itu aku selalu ada note kecil. Kalau misalnya old school banget. Jadi kalau misalnya aku lagi di jalan atau aku lagi habis ketemu sama orang, habis bekerja atau beraktivitas, terus tiba-tiba dapat idenya, itu langsung aku tulis biar aku nggak lupa gitu. Jadi at least aku tahu, ide seperti ini tuh pernah mampir di kepalaku gitu. Karena kadang kalau misalnya aku cuman simpen doang dalam hati, aku orangnya kan agak pelupa juga. Jadi kayak, aku kayaknya pernah punya ide ini deh, tapi ide ini apa ya, di mana ya aku dapatnya gitu. Nah setelah ditulis, proses follow up-nya gimana? Nah kalau follow up-nya biasanya aku udah tahu sih goal-goal cerita seperti apa yang pengen aku mau gitu. Jadi kayak aku kan sekarang nih udah masuk ke buku kelima ya. Nah jadi dari buku pertama mungkin karena masih mengawali karir jadi penulis, aku juga nggak kepikiran akan terus nulis gitu. Aku belum tahu tuh kira-kira aku pengen nulis ini, aku pengen nulis itu. Tapi setelah akhirnya udah tahu passion aku kesini, aku juga nyaman nulisnya, aku seneng nulisnya. Di situ aku mulai bikin plan. Aku ingin menyampaikan cerita yang seperti ini ke pembaca aku, karakter-karakter seperti ini ke pembaca aku. Ternyata penulis juga punya master plan ya. Iya, plan itu kan penting, dimanapun butuh plan. Nah itu dia gitu. Kadang mungkin kalau banyak yang bertanya adalah gimana cara menuangkan yang ada di pikiran gitu. Mungkin kalau nuangkannya ditulis tapi kemudian merangkumnya jadi sebuah cerita kan itu jadi satu challenge sendiri ya. Betul. Dan mungkin master plan atau rencana seperti yang tadi Valerie bilang bisa jadi satu hal yang harus dilakukan gitu ya. Nah sekarang berbicara soal buku kelima ya, Luka Cita gitu. Nah correct me if I'm wrong, tapi di buku ini Valerie banyak memasukkan inspirasi mungkin ya dari film-film gitu ya, bahkan mungkin juga dari hal-hal yang sekarang sangat banyak dibicarakan, K-pop misalnya. Siapa Bias? Baekhyun. Langsung aja ya. Ini satu cerita unik Grameets. Tadi Ian salah baca Baekhyun dengan Becky gitu. Becky siapa? Aku tuh sampai googling, Becky tuh kayaknya di EXO nggak ada gitu namanya. Becky, ternyata Baekhyun ya gitu. Nanti kita nyanyi Love Shot ya. Iya, nama akrabnya Baekhyun. Nah kembali ke tadi yang sempat Ian tanyakan, di buku ini kan banyak inspirasi dari film juga. Gitu ya, kemudian dari K-pop juga gitu. Nah apakah memang seorang Valerie itu selalu memasukkan unsur-unsur dari luar, dalam arti kayak yang lagi tren sekarang ini aku masukin
Atau gimana? Atau memang itu adalah satu hal yang pasti akan selalu jadi, akan selalu ada di buku-bukumu? Oke. Nulis itu kan untuk aku sekarang jadi pekerjaan ya. Jadi aku nggak bisa bohong juga, walaupun ini second job aku, tapi pasti ada pressure-nya gitu. Nah, gimana caranya supaya aku bisa tetap menulis, aku bisa tetap enjoy nulis, aku harus mulai dari sesuatu yang aku suka. Oke. Gitu. Jadi nice point. aku ya ingin enjoy aja prosesnya, dan aku suka film, aku suka K-pop juga. Gimana supaya untuk aku makin semangat nulisnya, aku mulai dari mereka dulu gitu. Jadi kayak di Luka Cita ini kan, case-nya Luka Cita, film memang aku selipin ya, cuman faktornya sedikit aja sih. Film itu mostly ada ya tentang catur, ada tentang startup gitu, dan visualisasinya sendiri juga aku langsung pakainya si K-pop itu tadi. Dan karena aku ngerasanya memang ya udah aku seneng aja gitu kalau misalnya ada visualisasi kan. Aku sebelum nulis di novel aku tulis di Wattpad juga, di mana Wattpad itu tuh ada satu fitur yang bisa insert picture gitu. Dan aku pikir kenapa kita nggak gunain aja, kita bisa insert picture, dan itu enaknya digital sih. Jadi maksudnya balik lagi, kalau misalnya kita di platform online yang tadinya mungkin di buku nggak bisa kelihatan gambarnya apa, visualisasinya gimana, itu kita bisa menggunakan itu. Nah, jadi kan ya udah kita masukin visualisasinya, terus habis itu aku sukanya sama si EXO, ya udah kita masukin membernya EXO sekalian, terus karakternya juga aku memang waktu SMA juga aku cukup suka main catur. Waktu itu juga kebetulan keluar juga Queen's Gambit film. Jadi kayak I think timingnya tuh pas gitu. Jadi ya udah gimana kita terusin ini aja. Gitu. Coba sebut semua membernya EXO. Aduh, ada 9 ya sekarang gitu, jadi agak banyak juga. Oke. Itu tadi harusnya ini ya, pertanyaan terakhir nanti ya. Iya, coba sebut semua member EXO. Ya, ini lagi coba diinget-inget. Silakan diinget-inget biar dulu nggak ya. salah. Ya. Nah, terus juga ngomongin soal tadi, Valerie banyak mengambil hal dari luar gitu. Tapi kan, misalnya kayak Valerie bilang, aku suka catur, aku suka EXO, tapi ketika meneruskan itu sebagai sebuah cerita, butuh cari tahu lebih dalam dulu nggak sih? Kayak butuh studi dulu gitu ya, kayak sejauh mana aku akan menulis ini, atau yang aku tulis ini apakah nanti bisa jadi sesuatu yang tidak diterima orang karena itu berdasarkan dengan fakta ya, atau gimana? Kalau aku itu karena buku-buku aku dari point of view karakternya, aku selalu memposisikan diri aku bukan sebagai penulis yang ini buku aku, kamu sebagai pembaca kamu baca, nggak kayak gitu. Jadi aku ini sebagai penulis yang menjembatani antara karakter-karakter yang aku tulis dengan pembacanya. Aku malah lebih pengen pembacaku itu lebih dekat dengan karakter-karakter yang ada di buku itu ketimbang dengan aku gitu. Karena that's my goal as a writer. Dan ketika dalam proses penulisannya sendiri, aku tahu mungkin culture-nya perusahaan startup, ini case-nya Luka Cita ya. Aku tahu culture-nya perusahaan startup seperti ini, terus habis itu pemain catur juga seperti ini gitu. Nah, aku tetap harus mengkonfirmasi itu lewat riset gitu, dan itu sebenarnya opsional sih, nggak semua penulis juga harus riset langsung ke lapangan atau gimana. Tapi untuk riset sendiri yang langsung aku berhubungan langsung dengan orang-orang yang memang punya startup, aku berhubungan dengan orang-orang yang main catur gitu. Jadi aku lebih paham, ketika aku bikin detail di buku, seenggaknya itu nggak ngasal gitu. Memang ada, terutama catur ya, karena secara teknis kan nggak bisa tiba-tiba aku bilang pion bisa majunya kemana gitu, nggak bisa kan. Nah, sedangkan aku pengen pembaca membayangkan situasi itu. Jadi hal-hal krusial seperti itu memang perlu ada konfirmasi, perlu ada research-nya supaya pembaca lebih bisa membayangkan dan nggak ngasal. Nah, aku jadi penasaran deh. Pernah nggak sih hasil risetmu itu merubah jalan cerita? Pernah. Gimana case-nya? Pernah. Untuk di buku ketiga itu game over ya terutama. Jadi itu kan konsepnya memang tentang online gamers, Dota. Waktu itu aku ingat aku 3 bulan. Aku 3 bulan coba main Dota, terus aku depresi sendiri karena kok gue kalah terus ya gitu. Bener-bener kayak nggak ngerti nih, emang nggak ada skillnya sama sekali. Sampai akhirnya aku ketemu sama si 2 orang yang memang mereka menjadikan game online itu sebagai profesinya mereka. Aku tanya sama mereka kayak, kenapa ya kok
kalian tuh bisa enjoy banget main game ini, orang tua marah atau enggak gitu. Jadi aku pengen mencoba persepsi yang tadinya aku juga ngelihat online gamer tuh, aduh main mulu, kerjanya kapan, belajarnya kapan. Tadi aku mikirnya kayak gitu, aku masih jadi orang yang seskeptis itu. Tapi setelah aku ketemu sama mereka, yang tadinya aku mungkin mau bikin karakter si online gamer itu namanya Glendy, yang tadinya aku mau bikin kayak ya udah deh dia nggak usah dewasa aja sekalian, bandel aja sekalian. Tapi setelah aku ketemu sama mereka, oh ternyata selama ini nggak seperti yang aku pikirin ya gitu. Jadi aku bisa lebih memperbaiki karakternya untuk mewakilin orang-orang yang mungkin online gamer juga, jadi ngerasa kayak oh I'm not that bad kok gitu. Jadi lebih kayak gitu. Ternyata ya. Iya, ternyata. Nah, tapi kalau kayak gitu tuh mengganggu ini nggak sih, Wal? Mengganggu visi atau apa ya? Atau karena kan tadi yang kayak Valerie bilang udah ada master plan-nya nih, gitu. Nah, kemudian ketika ada hal-hal yang berubah itu mengganggu apa ya istilahnya ya? Mengganggu kayak idealismemu nggak sih? Karena kayak nggak sesuai nih sama yang di awal aku rancang gitu. Aku mungkin nggak termasuk orang yang idealis ya. Aku lebih kepada aku ngeliat realitanya seperti apa, dan aku selalu mulai dari diri aku sendiri. Apakah aku nyaman untuk nulis cerita ini? Apakah aku senang dengan cerita ini? Baru nanti ketika aku udah nyaman sama ceritanya, aku baru mikirin apakah nanti pembaca akan suka gitu. Karena aku sebagai penulis juga mungkin kalau ada yang tanya, ntar kepikiran nggak untuk bikin genre lain, science fiction kayak apa enggak? Karena aku sendiri memang punya goal setiap aku nulis, aku kepengen pembacaku itu lebih menghargai hal-hal kecil di sekitarnya. Jadi memang ya buku-buku tentang keseharian aja, ada tentang anak kuliahan, orang kerja dan lain-lain. Speaking of keseharian gitu ya, kalau kita tadi kembali ke Luka Cita, Valerie juga sempat sebut tadi sebelumnya ada Dota lah, online gaming lah, terus sekarang creative agency, industri kreatif gitu ya, ataupun juga startup. Itu kan sebenarnya kalau at least kalau kita apalagi di Jakarta ya, itu adalah hal-hal sehari-hari sekali. Apalagi kalau buat yang pekerja, ya it's a common thing gitu loh. Nah, apakah memang Valerie sengaja merefleksikan apa yang ada di real world ke ceritamu? Iya, betul. Aku bisa bilang betul, kayak 100% betul, karena most of my stories itu selalu berangkatnya dari pembaca-pembacaku juga. Jadi aku itu kan cukup aktif di sosial media, di mana aku menjadikan platform sosial media itu bukan dari aku yang sharing, tapi pembacaku justru yang sharing supaya bisa dibaca oleh pembaca-pembaca yang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka itu nggak ngerasa sendiri. Karena sekarang ini kan banyak ya orang yang nge-raise tentang mental health gitu. Tapi sayangnya nggak semua orang punya privilege untuk bisa, ketika mereka punya masalah sama diri mereka, mereka bisa langsung konsultasi ke psikolog. Dan aku ngambil kesimpulan, ngomong itu kadang tentang perasaan kita itu it's very hard. Nggak cuman soal kayak romans atau cinta-cintaan doang, tapi kadang kita dalam hubungan kita ke orang tua, hubungan kita ke teman, ke saudara, ada beberapa hal yang memang kita saring banget untuk supaya mereka nggak sakit hati, atau kita mikir gimana ya nanti kalau gue ngomong ini mereka mikir apa tentang gue gitu. Jadi it's very hard. Nah, ketika aku buka platform itu di sosial media, I just realize ketika mereka itu jadi orang lain, entah itu jadi ada di second account mereka, atau alter ya? Iya, atau kayak namanya anon, netizen anon tanpa nama. Mereka lebih nyaman untuk menyuarakan apa yang ada di isi hati mereka, dan mereka sangat kebantu ternyata dengan itu, karena banyak orang tuh yang lebih pengen didengar aja gitu. Jadi ya itu yang membuat aku ingin menceritakan sesuatu yang simple-simple aja gitu, karena justru cerita yang simpel-simpel itu yang bisa lebih masuk sama kehidupan sehari-hari. Emang kalau anak Twitter kalau ngomong udah betul gitu ya. Nggak bisa dibohongin nih anak-anak Twitter nih gitu. Jadi kalau mungkin kamu juga anak Twitter, Gramets, mungkin juga pengen ngebahas sedikit gitu ya soal tadi menyuarakan pendapat apalah segala macam, feel free to komen di chat box ya. Nah, kita balik lagi ke Luka Cita. Sebenarnya sih aku pengen kembali membahas Twitter ya, tapi nanti jadinya panjang gitu. Jadi kita kembali ke Luka Cita gitu ya, di mana sama berawal dari Wattpad, kemudian akhirnya rilis sebagai buku gitu ya. Ini ada buku ke-5 sekali lagi ya, dengan BIP. Iya, kelima juga dengan BIP. Gimana perasaan di buku ke-5?
Perasaannya nggak nyangka bisa nulis sampai buku kelima. Karena tadinya pas di buku pertama Claire's itu aku masih kuliah ya. Iya. Editornya sama, Ibu Ani Editornya juga ketawa dari loh BIP. tadi waktu Iya. bilang. Kayak wah udah 5 buku Udah nih 5 buku. sama aku gitu. Jadi nggak nyangka dan seneng sih karena terutama aku kan baru beberapa hari yang lalu ada launching buku ya sama BIP juga sama Gramedia juga dan di situ aku ketemu sama pembacaku dan hampir semuanya itu orang yang aku ketemuin juga di buku pertama. Jadi aku tahu mereka itu ngomong sama aku, iya aku pertama kali baca buku kakak waktu aku SMA, sekarang aku udah lulus kuliah, ada yang udah nikah, ada yang punya anak. Jadi aku ngerasa apa ya kayak diberkati lah blast gitu karena ternyata buku-buku ini nggak hanya aku tulis terus dijual selesai, tapi ternyata jadi suatu perjalanan juga buat pembaca-pembacaku gitu karena kalau aku terus terang nggak begitu mikirin sih harus punya pembaca yang banyak, yang penting quality-nya sama pembaca tuh kayak aku bisa tahu nama mereka, bisa kenal sama mereka, bisa ketemu di luar acara buku, it's something. Pernah ngerasa ini nggak sih Val, tersentuh atau mungkin kayak terharu ketika ada pembaca yang you are part of my life gitu loh. Pernah ngerasa kayak gitu? Pernah banget dan sering banget karena pembacaku itu tipe pembaca yang nggak pernah sungkan sih untuk kayak drop kind message di direct message gitu. Terus habis itu juga kalau mereka lagi ada kesulitan juga mereka kasih tahu sama aku dan aku sangat mengapresiasi itu ya karena tandanya kan ketika mereka bisa sharing sama aku mereka juga udah percaya sama aku dan itu lebih menggugah aku untuk menulis lebih baik lagi. Pernah kebayang nggak ketika kamu mulai nulis di Wattpad kamu akan melangkah sejauh ini sampai sekarang? Enggak. Karena ya itu tadi Wattpad itu awalnya hanya aku jadikan tempat untuk ngumpulin jawaban-jawaban aku yang ada di SFM biar lebih rapih aja gitu. Tapi ternyata terus ada komennya, ada pembacanya, jadi terus ditulis dan akhirnya bisa sejauh ini. And 5 books later masih bareng sama BIP dan juga Gramedia. Nah, yang juga pengen aku tanyakan, kita kan punya tema kolaborasi tanpa batas nih di ulang tahun ke-52 Gramedia. Kalau menurut seorang Valerie sendiri, di zaman sekarang kolaborasi itu sepenting apa sih? Penting banget karena karena untuk case-nya aku sendiri aja mungkin aku bisa berkarya tapi mungkin aku nggak akan bisa mempublikasikan bukuku seluas itu kalau aku nggak berkolaborasi dengan penerbitku gitu BIP. Dan itu hanya salah satu contoh kecilnya aja gitu. Kita sekarang semua orang ingin berkolaborasi untuk apa? Untuk menyatukan tujuan dan untuk buktiin ke orang kalau actually it's not as hard as you think gitu untuk berkolab. Dan beda pendapat itu juga sebenarnya nggak selalu jelek, nggak selalu buruk. Beda pendapat is great gitu karena kita perlu apa ya? Kita perlu ada kacamata lain untuk bisa membuat sesuatu yang unik gitu. Jadi itu penting banget sih kolaborasi. Speaking of beda pendapat dalam sebuah kolaborasi tadi kalau Valerie bilang beda pendapat tuh hal yang lumrah banget. Sebenarnya. Valerie punya cerita nggak sih bagaimana untuk untuk tetap melalui beda pendapat dan menghasilkan keputusan yang terbaik gitu? Untuk beda pendapat dari berkarya aja nih tentu pasti sering ada beda pendapat sama editor gitu. Jadi ntar udah ada sama editor tersenyum, editor tertawa. Udah sama editornya, nanti kadang juga sama tim desainernya. Ini kayaknya lebih bagusnya kayak gini deh, ini kayaknya lebih bagusnya kayak gini deh. Kita kan semua pasti kayak aku sebagai penulis ada beberapa hal yang pengen aku capai kan. Misalnya kayak aku berharapnya bukuku bisa lebih warna-warni gitu. Tapi kadang ada beberapa orang yang lebih profesional yang bisa tahu ini kayaknya lebih bagus kalau kayak gini deh gitu. Jadi kayak ada memang beberapa orang yang bisa kasih pendapat itu justru demi meningkatkan performa dari karyanya kita. Jadi why not? Nah, balik lagi Val, ini kan kita lagi di ulang tahun ke 52 tahunnya Gramedia. 52 tahun. 52 tahun gitu ya, 2 kali umur kita. Nyebutnya kita ya. Nyebutnya kita. Dan sekarang udah buku kelima bareng sama BIP. 5 buku itu banyak loh, Pak. Itu banyak loh, 5 buku gitu ya, bareng sama satu penerbit gitu. Kira-kira next pingin kolaborasi apa lagi sih sama
BIP gitu ya, sama mungkin editornya mungkin gitu. Hal-hal apa yang belum tercapai di sampai buku kelima ini bareng sama BIP dan juga Gramedia? Kalau yang belum tercapai mungkin banyak ya. Tadi Iya. kita juga sempat ngobrol sama tim BIP. Wah nggak kerasa ya kita ternyata kita mulai tahun 2017, terus habis itu di tahun 2022 kita masih ketemu lagi di tempat yang sama, gedung yang sama, orang-orang yang sama, dan selalu ada hal-hal baru, ide-ide baru gitu yang keluar. Dan ide-ide itu mungkin ya nanti bisa banyak banget, karena sekarang ketika kita ngomong era sekarang, kita bisa ngomongin tentang podcast, kita bisa ngomongin tentang konten-konten lain di sosial media, and it's great gitu untuk mencakup pembaca-pembaca baru, untuk memperluas juga mindset orang tentang membaca gitu terutama. Karena sebenarnya kan sekarang literasi itu jadi semakin meningkat ya, karena adanya dengan penulis-penulis baru, cerita-ceritanya juga lebih fresh gitu, yang tadinya mungkin orang mengira baca buku itu harus baca buku yang sastra aja, harus yang berat aja, ternyata enggak gitu. Banyak justru anak-anak yang lebih mencintai buku dimulai dari mungkin karya-karya yang memang sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Jadi dari hal seperti itu aja kita bisa memikirkan ide-ide baru untuk gimana nih caranya untuk mengeluarkan karya-karya baru di platform-platform yang baru mungkin, supaya semakin banyak orang lebih tertarik lagi untuk baca buku. Mulai dari hal yang simple sih ya gitu. Mulai dari hal yang simple ya, nanti ujungnya kemana kita nggak tahu lah ya gitu. Yang penting kita mulai semangat literasi dari hal yang simple dulu aja gitu. Nah, Val, dari 5 buku dijadiin film gimana? Jeng. Wow, aku karena terkejut. Karena kan gini, sekarang kan kreativitas tanpa batas di era digital kayak sekarang gitu ya. Berarti kan memang satu hal bisa jadi banyak hal lah. Betul. Gitu. Gimana kalau bukumu? Aku sangat membuka ide itu ya, tapi memang ada dari 5 bukuku juga memang ada beberapa buku yang lagi sedang dalam proses diskusi. Yang satu juga ada udah dalam proses, bukan pembuatan sih jatuhnya, lebih ke pre-production gitu. Ya. Jadi ya kita sangat terbuka dengan ide-ide itu, jadi doakan saja. Segera ya, semoga segera aja. gitu. Karena ya benar sih, tadi kalau kita kembali lagi ke konsep kreativitas tanpa batas di era digital, kayaknya sayang kalau hanya dalam satu platform ya. Betul. Ketika bisa jadi banyak platform, kenapa enggak gitu. Termasuk platform yang juga lagi banyak dibahas sekarang adalah podcast. Yes. Right? Dan kamu juga punya podcast. Ya, betul. Gitu. Mungkin boleh di-share juga nggak sih, boleh dijelasin Loversation ini gitu. Apakah ada ceritanya, apakah ada kaitannya juga dengan cerita-ceritamu atau gimana si podcast ini? Balik lagi, berawal lagi dari iseng ya. Kayaknya aku sama yang aku lakukan kayak semua berawal dari iseng ya. Dari iseng. Tapi berakhir membantu orang lain kok. Amin ya. Podcast itu kan tadinya aku hanya memikirkan itu kan, kayak kemungkinan apa, platform apa nih yang kira-kira bisa aku gunakan untuk memperluas karyaku juga, supaya mungkin aku berangkatnya dari salah satu pembacaku juga yang bilang, saudaraku itu memang suka sama karyanya kakak karena aku sering ceritain, tapi dia memang punya keterbatasan, punya keterbatasan dalam melihat gitu, jadinya tidak bisa membaca gitu, membaca buku fisik. Gimana kalau misalnya kita bikin dengan metode atau media yang lain gitu. Dari situ akhirnya aku mencoba, ya udah deh, daripada aku hanya update-nya di Wattpad aja, yang ada di Wattpad aku bikin versi podcastnya. Tapi itu dengan narasi yang baru, narasi yang lebih ringkas, yang lebih enak ketika didengar gitu. Dan tadinya berawal dari iseng-iseng itu ternyata makin banyak tuh pendengar baru. Jadi kayak udah bukan pembaca lagi, jatuhnya udah jadi pendengar baru. Dan akhirnya ya udah aku terusin. Dan Loversation itu kan sebenarnya satu universe dari buku aku yang Non-Versation sama Game Over. Dan itu singkatan dari Love and Conversation kan. Jadi aku ingin banyak membahas cerita-cerita tentang cinta yang sebenarnya cinta itu nggak hanya tentang laki-laki atau perempuan, tapi juga memang ada banyak cinta kita terhadap keluarga, terhadap diri kita sendiri, profesi kita gitu. Jadi kayak love is very universal gitu. Dan itu yang aku bahas di podcast. Dan
makin banyak pendengarnya, makin banyak orang juga yang mau sharing gitu. Karena di podcast itu actually aku hanya menarasikan, aku menulis ulang cerita-cerita dari direct message yang sampai di sosial media aku. Oke. Podcast, buku, hopefully film soon. Ya, amin. Wattpad, SFM. Banyak banget platform yang udah Valerie coba lah ya gitu. How to be that creative and mau untuk mencoba banyak hal itu sih gitu. Karena gini, kenapa yang tanya kayak gitu, karena kadang ada orang yang berpikir bahwa saking banyaknya platform sekarang bingung. What should I do with this platform gitu ya. Dari case Valerie sendiri gimana? Kok bisa-bisanya semua platform dicoba gitu ya, dan selalu mau mencoba untuk berkreasi dan kreatif gitu. Kita kan hidup di era sosial media ya sekarang. Ada Twitter, ada Instagram, ada dan lain-lain. Dan memang aku nggak bisa bohong juga sih, semakin aku tumbuh dewasa, ada beberapa dampak yang mungkin positif dan negatif juga dari sosial media gitu. Dan ketika di Twitter kita semakin banyak kita dapat informasi, di Instagram kita semakin banyak lihat account-account. Aku merasa salah satu dampak negatifnya adalah I always compare myself to others. Aku selalu bandingin diri aku sama orang lain. Nah kalau misalnya di Twitter, aku selalu tergugah untuk aduh pengen ngomongin deh ini gitu, kayak gatel gitu. Spill gitu. Nah, jadi kayak aku ngerasa ya gimana ya kalau aku menggunakan si sosial media ini untuk aku bercerita aja gitu. Jadi aku punya sosial media, aku punya Twitter, aku punya Instagram, aku punya platform-platform yang lain. Daripada aku pakai cuman untuk kepoin orang atau aku juga mungkin julitin orang, gimana kalau aku tadi lah ya. Gimana kalau aku menjadikan platform itu tuh media aku untuk menulis. Toh ketika yang aku sampaikan ini cerita fiksi misalnya, karena aku lagi ngomongin karakter-karakter aku di Twitter, aku heboh sendiri. Ternyata ada pembaca yang seneng gitu loh, seneng berinteraksi di sana, nanya-nanya juga. Kalau di buku Luka Cita, kasih Javier gimana bikin dong update ini juga gitu. Jadi ya aku sekalian bisa nulis juga di Twitter gitu, dan itu benar-benar apa ya? Itu cukup healing juga sih buat aku, karena aku kan kerja juga ya, kerja korporat juga, jadi kadang pusing sama kerjaan. Itulah ya, target. Iya, 2 tahun WFH. 2 tahun WFH. By the way, kami sama-sama 2 tahun WFH ya. Ini jadi adalah produk-produk pandemi sebenarnya. Produk pandemi. Jadi kayak pas udah selesai 2 tahun WFH itu tuh kayak, aduh ternyata tuh bisa interaksi sama orang walaupun lewat digital tuh is very meaningful. Yes. Gitu. Tapi ada batasan nggak sih Val, sejauh mana kita share di platform, mungkin case-nya sosial media lah gitu, atau ya Instagram, Twitter terutama ya, sejauh mana sih? Karena gini, pasti kita semua kadang ketika mau ngomong sesuatu, yang pertama dicari adalah sosial media dulu, right? Jadi kita pasti pengen ngomong dulu, misal kayak tadi abis ketemu siapa yang lucu, aku tweet dulu gitu. Tapi ada nggak sih, at least kalau di case-nya Valerie, batasan sejauh mana apa yang harus aku sampaikan di platform atau enggak gitu? Aku iya, karena aku kamu bikin batasan sendiri. Yeah, I'm very private with my personal life gitu. Karena kenapa aku juga di sosial media aku fullnya berkarya aja, karena aku merasa hidupku tidak cukup menarik ya secara personal tuh untuk kayak aku hari ini lagi kesini, aku lagi ngapain tuh. Aku termasuk bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi tapi aku punya sosial medianya gitu, ya udah gunain aja untuk ada cerita ini nih lagi. Terus habis itu mungkin kalau untuk di Instagram aku sering tanya kabar orang sih, kayak how do you feel today gitu. Karena banyak orang yang ngerasa terbantu dengan pertanyaan sesimpel itu karena mereka ngerasa nggak punya siapa-siapa untuk cerita how they really feel gitu. Jadi aku berinteraksi dengan orang-orang baru dan ternyata itu bisa kasih dampak positif buat aku, jadi why not? Tapi pernah nggak itu jadi bumerang? Misalnya nih ada pendengar ataupun followers ya atau yang mengikuti Valerie di platform di berbagai platform ini yang terlalu kepo gitu, kayak Kak gue tuh pengen tahu lebih lanjut tentang lo gitu, Kak gue tuh pingin gali lebih dalam nih tentang Valerie Patkar gitu. Pernah nggak kayak gitu? Puji Tuhannya enggak sih. Karena
Aku percaya satu hukum nih di sosial media, ketika kita nggak present sesuatu, ketika kita nggak mengundang sesuatu, we don't invite people to talk about us, they won't talk actually. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa gitu yang mungkin akan bikin kamu down, akan bikin kamu terganggu. Jadi kayak gunakanlah sosial media dengan baik, maka sosial media juga akan memberi dampak yang baik ke kita. Gitu. Nice. Terlalu banyak terlalu banyak mungkin quotes yang bisa diambil di obrolan kita hari ini ya, Gramets. Jadi mungkin juga kalau kamu pengen nulis quotes favorit kamu dari obrolan kami tadi, boleh kamu tulis di chatbox ya. Siapa tahu juga bisa untuk jadi bacaan teman-teman yang lain juga gitu ya. Tadi kita udah bahas social media, udah bahas mental health bahkan gitu ya. Jadi banyak hal yang sudah dibahas gitu. Nah, kita kembali lagi ke buku-bukunya Valerie Patkar yang banyak sekali ini yang tadi sudah dia pasarkan ya secara langsung, kepaparkan ke Gramets gitu ya. Val, pernah ngitung nggak sih udah berapa buku yang kejual? Waduh, kayaknya tiap aku tanya nih, hari ini misalnya aku tanya, nanti besokannya aku lupa karena kayak berapa gitu. Dan ya tadi yang kayak Kak Ian bilang, ya aku nggak pernah kepikiran aja sih kalau misalnya bahkan kayak wah terbelinya segini gitu. Tapi yang itu hal penting nggak buat Valerie? Kayak berapa banyak buku yang kejual gitu, kayak ya itu jadi sesuatu yang dilihat Valerie atau enggak? Sejauh ini karena aku ada pekerjaan utama, jadi aku nggak lihat sih. Kan saya lupa kalau sama-sama pegawai korporat gitu loh. Iya, karena ngerasanya lebih nulis itu kan justru pelarian aku kan dari kehidupan aku sehari-hari gitu. Jadi aku sangat berusaha gimana supaya nulis ini nggak bikin aku stres. Justru karena kalau nulis ini udah bikin aku stres, udah bikin aku kepikiran, wah aku nggak tahu tuh nanti apa yang bisa membuat hatiku bahagia lagi gitu. Oke. Itulah ya, karena juggling with two different worlds lah ya, bisa dibilang gitu. Karena kan harus switch on switch off kan berarti ya. Mode ketika Valerie menulis dan mode ketika Valerie bekerja atau harus di kehidupan pribadi kan dua hal yang berbeda, atau Valerie campur itu? Berbeda tentu. Karena kalau misalnya pekerjaan itu kan tanggung jawab ya. Jadi kayak ya setiap hari itu dilakukan, bahkan kadang weekend pun juga dilakukan gitu. Jadi itu lebih ke tanggung jawab. Tapi mungkin fun fact-nya aku everyday aku pasti nulis, walaupun itu hanya cuman sebentar aja. Dan aku termasuk morning person. Jadi jadwal aku nulis justru malah aku tiap pagi. Wow, ya. Tapi kalau kamu bukan morning person nggak apa-apa, Gramets ya. It's okay. Semua orang itu berbeda-beda kok. Ya, dan sebenarnya saya memberikan pembelaan terhadap diri saya sendiri sih lebih tepatnya ya. Karena bukan sebagai morning person gitu. Nah, tapi balik lagi nih, suddenly pop up nih di pikiranku. Tahu nggak harga bukumu masing-masing? Tahu. Oh, tahu ya? Tunggu. Ya, tahu. Jangan tanya ke editor. Jangan tanya ke penerbit. Valerie tahu sepertinya. Every single one of them? Yeah, every single one of them. Oke. Ikut nggak sih dalam proses penentuan kayak gitu, Valerie? Belakangan di buku Luka Cita Mas Rangkai itu sempet kasih lah kayak tanya-tanya kayak bisa gak kalau diginin dikit, soalnya kan kebanyakan pembacaku kan juga anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang masih dapat uang jajan dari orang tua, kayak mereka kan pasti punya kebutuhan lain kan, dan aku paling nggak mau karena mereka nggak bisa beli bukunya yang asli, belinya yang lain gitu. Jadi kayak aku nggak mau dan aku semakin kesini makin banyak sih memang kayak yang bukan makin banyak ya, aku makin sering melihat penulis-penulis yang membahas masalah pembajakan. Karena sekarang kan terutama yang buku-bukunya ada di digital ya, gitu. Jadi ada yang bahkan ada nggak cuman bajakan aja, plagiarism juga banyak banget sekarang. Jadi itu aku cukup aware dengan masalah itu, tapi aku merasa sulit untuk aku terus-terusan ngomong itu sendiri, karena balik lagi kita membeli buku bajakan atau enggak itu pilihan mereka gitu, dan itu sesuatu yang kita sebagai penulis tuh nggak bisa kontrol, walaupun kita terus-terusan bilang jangan beli buku bajakan, jangan beli buku bajakan. Always campaign about itu kan gitu. Betul. Makanya
aku sendiri pun juga ketika keluarin buku kayak Loka Cita ini kan di covernya kan ya bagaimana mau dibajak. Iya. Silakan boleh kalau mau jualan lagi bukunya, boleh silakan. Ayo silakan kalau mau jualan lagi boleh. Jadi kayak ya tinggal kita gimana ngakalin supaya ya coba aja bajak. Oke. Balik lagi ke sisi kreatif lagi ya, gitu. Sisi creativity. Gitu. Dan dan itu jadi kesadaran sendiri sih, itu jadi awareness juga buat pembaca-pembacaku terutama banyak aku terharu ketika pembacaku bilang iya aku lagi nabung nih, maaf ya Kak, aku lagi nggak bisa beli bukunya sekarang, nanti aku tunggu pas lagi diskon gitu, nanti aku beli bukunya, tapi aku pasti bakal beli bukunya gitu. Aku mendingan kayak gitu, aku mendingan kalian nunggu sampai kalian benar-benar siap belinya, kalian punya dananya untuk itu ketimbang ngasal belinya yang 20.000, 10.000, nggak tahu itu buku apa. Take your time, nabung dulu, terus ke toko Gramedia ataupun juga di gramedia.com, nanti juga bisa pesan antar di web ya. Jadi banyak opsi ya. Kalau misalnya Gramedia kayak mungkin kalau zaman sekarang takut keluar gitu kan karena beli online, beli online juga gitu. Banyak dan lagi diskon. Betul, silahkan cek di gramedia.com makanya ya. Kamu juga bisa pesan antar, jadi aman lah kalau zaman sekarang. Betul. Ya. Oke, Val, sebelum kita nanti tutup obrolannya nih, gitu, kita kembali lagi ke kolaborasi tanpa batasnya Gramedia, gitu ya. Tadi kita sempat bahas sedikit, cuma mungkin pengen Ian tanyakan lagi rencana-rencana ke depan, kolaborasi apa yang Valerie belum capai, gitu ya, dan ingin dicapai, mungkin juga bareng sama teman-teman di BIP sebagai penerbit, gitu ya, dan juga Gramedia. Tadi aku udah sampaikan juga memang kita ini lebih ingin memperluas platform kita. Dan kenapa kita pengen memperluas platform supaya jangkauan kita terhadap orang-orang di luar sana, terutama di masa sekarang kan semuanya terbatas. Kayak orang pun sebenarnya mau ke toko buku juga masih sulit sekarang walaupun udah much better ya dibanding awal-awal gitu. Tapi tetap ada pembatasan-pembatasan. Jadi gimana caranya kita menggunakan platform yang sekarang, in our case itu sebenarnya digital karena aku sendiri kan memang mulai nulis itu kan dari platform digital juga berarti kan si Wattpad itu tadi. Dan sekarang mungkin banyak sekali platform-platform, bahkan Gramedia aja sekarang udah punya kan Gramedia Writing Project. Jadi banyak sekali platform-platform digital di mana kita itu bisa mencakup pembaca-pembaca baru, orang-orang yang mungkin yang tadinya ngerasa kesulitan nih untuk beli buku, ya udah deh beli yang versi digitalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih. Jadi aku mungkin ya nanti mungkin ada project juga untuk di next book, apa yang bisa kita perbaiki dari 5 buku sebelumnya. Terus habis itu juga mungkin nanti akan ada project bikin konten-konten baru dengan BIP kayak ya we're very excited untuk new ideas. Dan pasti ditunggu ya. Pastinya Gramedia juga sangat menunggu gitu ya kolaborasi berikutnya Valerie Patkar dengan BIP dan juga Gramedia ya. Ian punya 2 pertanyaan terakhir. Kolaborasi tanpa batas. Apa arti tanpa batas menurut Valerie? Tanpa batas itu yang nggak ada batasnya gitu. Jadi emang ngobrol sama penulis tuh gitu ya, sesuai dengan KBBI gitu. Nggak salah sih sebenarnya, cuma bukan itu yang Ian harapkan jawabannya. Jadi tanpa batas itu ya itu tadi nggak ada batasnya, di mana kita itu terbuka sih, terbuka terhadap ide-ide baru. Dan kita itu terbuka juga terhadap zaman. Jadi kita mungkin sekarang ya kayak yang aku bilang tadi dalam case-nya sosial media, aku ngerasa sosial media ini kasih dampak negatif banget nih buat aku. Sebenarnya enggak, everything itu punya 2 sisi, positif dan negatif, tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan. Dan itu berhubungan tadi dengan kolaborasi tanpa batas. Dengan adanya new ideas, kita hidup di zaman yang baru, zaman yang semuanya serba canggih, serba digital. Let's be open-minded about it. Karena dengan kita berkolaborasi tanpa batas, sebenarnya kita meningkatkan toleransi kita juga. Karena toleransi itu bukan hanya terhadap suku, agama, ras, dan lain-lain, tapi toleransi juga terhadap pola pikir, terhadap ide-ide baru orang lain gitu. Jadi ya kolaborasi tanpa batas sama dengan bertoleransi. Satu lagi yang terakhir, mungkin boleh kasih, saya sih nggak suka pakai kata pesan ya gitu, cuma mungkin memang satu pesan atau mungkin satu tips deh gitu untuk Gramedia yang lagi nonton sekarang.
Bagaimana untuk bisa open minded, terbuka terhadap hal baru, tetapi tidak egois gitu ya, dan juga pada akhirnya bisa berkolaborasi untuk memberikan satu ide terbaik. Tipsnya untuk dari sisi Valerie. Oke. Kalau dari aku itu semua dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kita memang harus lebih mengenali diri kita sendiri sebelum kita mencoba untuk mengenal orang lain. Kenapa semuanya dimulai dari diri kita sendiri? Supaya kita akhirnya bisa mempersiapkan diri kita gitu, mempersiapkan diri kita untuk segala kemungkinan baik, kemungkinan buruk. Kita bisa prepare diri kita dengan sebaik mungkin, dan setelah kita udah bisa melakukan yang terbaik lewat diri kita pasti bisa melakukan yang terbaik buat orang lain juga. Yes, nice. Terima kasih Valerie Patkar. Terima kasih Kak Ian. Tapi belum selesai. Oh, belum selesai. Boleh dong, karena ini di ulang tahun ke-52 tahunnya Gramedia, boleh dong diucapin selamat ulang tahun untuk Gramedia, mungkin juga harapan-harapannya untuk Gramedia. Boleh, silakan. Oke, selamat ulang tahun Gramedia, sudah 52 tahun berkarya dan membantu banyak anak-anak muda di Indonesia untuk semakin semangat dalam berkarya, semakin semangat untuk berliterasi. Semoga kedepannya Gramedia bisa terus menjadi kebanggaan Indonesia dalam berkarya, dalam bidang literasi, dan semoga semakin banyak orang-orang di luar sana yang tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia. Everything starts from books. Yes. Terima kasih Valerie Patkar sekali lagi, dan juga pastinya juga Ian ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Gramedia. So glad to be part of the big family of Gramedia gitu ya, dan semoga sih sesuai nama acaranya gitu ya, Ruang Inspirasi. Semoga Gramedia bisa terus memberikan inspirasi untuk anak-anak muda, dan juga untuk bukan cuma anak muda deh, untuk setiap orang gitu ya, untuk dapat menjadi versi yang lebih baik dari dirinya melalui literasi. Dalam juga ya bahasan kita hari ini ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih Valerie Patkar sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Gimana? Udah ingat semua memori EXO? Udah ingat kok. Sudah tadi waktunya sudah cukup. Oh, sudah cukup ya. Satu lagu paling disuka dari EXO? Aku suka Eldorado. Oke. Kalau Ian sih Love Shot ya, karena taunya cuma Love Shot lebih tepatnya. Oke, sekali lagi terima kasih Valerie Patkar. Boleh kita beri applause yang paling meriah untuk Valerie Patkar. Terima kasih. Dan dengan demikian berakhir sudah Gramets Online Festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia bersama dengan Valerie Patkar ya. Tapi pastinya nanti masih banyak sekali hal seru, masih banyak sekali obrolan-obrolan seru yang pastinya bisa kamu nikmati ya. Dan jangan lupa juga untuk langsung ke toko Gramedia ataupun gramedia.com untuk beli langsung buku-bukunya Valerie Patkar ya. Saya Ian Narendra pamit undur diri dan sampai jumpa di Ruang Inspirasi berikutnya.